Bapak dan ibu yang berhadir, salah satu daripada yang wajib kita imani atau kita yakini, kita percayai, dan itu termasuk rukun iman yang 6, ialah ada namanya liqa'. Kalau diterjemahkan bahasa liqa' itu bersua, berjumpa atau bertemu. Bersua, berjumpa atau bertemu dengan Allah itu pasti. Dikatakan hari akhirat itu dikatakan hari akhirat itu dengan hari bertemu dengan Allah. Pertama, bahwa nanti ketika dihisab, ketika kita akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, lalu diberi balasan atas apa yang kita kerjakan. Bertemu di situ maksudnya adalah kita datang menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan. Satu. Tapi nasabana bertemu dengan Allah bersuruh dan melihat Allah tanpa terhalang satu apapun di surga. Surga itu kan bahasa awak tu. Bahasa Qurannya jannah. Ketika itulah disebut nanti dengan wujuhi yawma idzin nadirah. Ada wajah-wajah ketika saat itu berseri-seri. Karena lantaran gembira dan senang yang tak dapat dilukiskan. Namanya nadirah. Ila rabbiha nazirah. Di mana ketika itu dapat memandang melihat Allah. Dengan mata telanjang tanpa pakai kacamata nak ada kacamata laku di surga. Dalam beberapa riwayat disebutkan melihat Allah tu di pasar surga. Andaikan timbul pertanyaan, pakai pasar surga tu bantu pasarnya, apakah bantu pasar Kuniang? Tu dia Kuniang tu. Di surga itu kan luasnya kan luar biasa luas. Bahkan jarak antara yang di bawah dengan yang atas bagaikan orang di bawah itu melihat bintang di langit. Surga kan mempunyai 100 derajat, 100 tingkat. Yang tertingginya Firdaus. Di atas Firdaus Arash. Kata Nabi, jika kamu minta kepada Allah untuk surga, maka mintalah Firdaus. Jangan memohon meminta kepada Allah yang tanggung-tanggung, mintalah Firdaus. Itu yang tertinggi. Tetapi tempat yang spesial, tempat istimewa, tempat khusus namanya wasilah. Yang kita minta ketika azan. Ati Muhammadanil wasilata. Berikanlah, anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Ketika ditanya, anan wasilah itu, Nabi menjawab, wasilah itu tempat yang teristimewa, tempat spesial, tempat khusus di surga, yang hanya akan ditempati dihuni oleh satu hamba Allah saja. Aku berharap, kata Nabi, mudah-mudahan aku yang mengisinya, aku yang menempatinya. Padahal itulah jalih untuk beliau kan. Cuma karena beliau tawadhu', untuk itu mintalah kepada Allah, mohonkanlah kepada Allah agar Allah menganugerahkan wasilah itu kepadaku. Itu kita baca setelah azan. Setelah azan kita berselawat
la ilaha illallah, kita bersalawat. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali salawat, Allah balas dengan 10 kali salawat setelah azan. Lalu mintakanlah kepada Allah untukku wasilah. Orang yang begini nanti halat lahu syafaati. Dia berhak mendapatkan syafaatku, itu bantuanku, pertolongku nanti di saat semua tidak dapat membantu dan menolong kecuali aku, itu syafaat yang Allah berikan kepadaku. Yang dua hal di situ. Yang pertama namanya berselawat. Hadis-hadis menjalihkan, menerangkan kepada kita bahawa salawat itu setelah azan. Tapiknya setelah muazin selesai membaca la ilaha illallah, kita kan diperintah untuk mengulang atau menjawab kembali bacaan muazin. Tetapi ada orang yang terlongsong. Misalnya, kalau muazin membaca Allah Akbar, Allah Akbar, kita baca Allah Akbar, Allah Akbar. Tentu ketikanya baca la ilaha illallah, selesai azan, kita baca itu. Sebagian orang menambah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan? Itu tambahan namanya. Kan tak mau ulang. Kita disuruh faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Maka kamu ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Apa yang diucapkan oleh muazin ketika itu? La ilaha illallah. Itu loh kita ulang balik. Jangan tu kuat, jangan ditambah. Kemudian baru salawat. Baik salawat pendek ataupun salawat yang panjang. Sebaik-baik salawat tentu salawat yang diajar Nabi, bukan salawat yang dinyanyi-nyanyian tu. Kan adalah salawat yang dinyanyi-nyanyian. Namanya salatullah, salamullah ala Yasin bibillah, salatullah salamullah ala taha Rasulullah alaih. Nama salat Badar bi ahlil badri ya Allah, kan itu Badar namanya. Meminta mohon kepada Allah dengan berwasilah, bertawassul melalui orang yang mati, melalui orang yang mati di perang Badar. Salawat nomor itu susunan. Salawat Badar itu disusun oleh salah seorang kiai di Jawa ketika zaman PKI, Tumera zaman PKI. Anak lima puncaknya tu. Di zaman PKI itu ada seorang kiai pesantren untuk memberikan semangat, memotivasi, mendorong, maka dibikinnya susunan salawat. Didendangkan syair-syairnya, dibikinkan iramanya di pesantren-pesantren itu menggelora semangat. Diberilah nama dengan salawat Badar. Bamuko Badar, di situ ada tertulis Badar. Tawassalna bi bismillah bi ahlil badri ya Allah. Aku ya makasih. Bertawassul, berwasilah kami kepada Allah melalui bismillah dan juga melalui orang-orang yang mati di perang Badar agar doa kami dikabulkan. Diberilah nama salawat Badar. Siapa menyusun? Salah seorang kiai di Jawa. Jangan disangka itu salawat Nabi atau salawat yang diajar Nabi. Salawat yang diajar Nabi adalah kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kata beliau, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai inna kami majid. Itu salawat yang paling bagus, yang paling baik. Jangan sampai kita menganggap salawat-salawatan yang diajarkan, yang disusun, yang dikarang oleh para ahlinya, kita anggap itu lebih baik, lebih rancak daripada nandajan Nabi. Tidak boleh, berarti melecehan Nabi, Pak. Kayak melecehan, menganggap
umat beliau lebih bagus dalam menyusun salawat. Jadi tidak boleh kami baca itu. Tak mantun. Bukan tak boleh. Tetapi jangan sampai itu pula yang kita patungkihan membaca. Sehingga nanda Nabi tercici yang tadi lima. Lebih banyak orang baca itu. Salatullah, salamullah. Anan sabana nanda Nabi. Lepas. Ada sekian banyak susunan salawat. Ada salawat tunjina di buku-buku salawat. Yang kita jalan pagi ko untuk Medan, ada salawat ko gubahan. Ada gubahan. Susunan karangan oleh para ahli-ahli, ulama-ulama yang memang ada non ahli menggubah, menyusun, membikin syair-syair dalam berbahasa Arab. Termasuk disusunnya bacaan-bacaan salawat. Bagus, indah, rancak, betul. Bangga betul, ini ulama menyusun. Tetapi jangan sampai kalah loh. Gitu. Jangan sampai kaum muslimin menganggap itu nalabiah rancak. Sementara nanda Nabi justru entah dimatingkat. Tuh, mengangnakan. Jadi kita tidak ada mengecek, tidak boleh doa manjalihan. Kemudian setelah azan, kita kan disunnahkan berselawat pada Nabi. Baru membaca wasilah. Bunyinya, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammati wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Nah, wasilah namanya. Anan wasilah tadilah kita terangkan. Tampil istimewa, tampil khusus spesial yang akan dihuni, ditempati oleh satu hamba Allah saja di surga. Sabanyak itu manusia, sejak Nabi Adam sampai yang terakhir. Anak tampil itu yang spesial. Kata beliau, aku berharap aku yang akan menempatinya. Untuk itu mohonkanlah kepada Allah oleh kalian agar aku menempati tempat itu. Dibacalah dalam doa setelah azan. Katanya, ati Muhammad, berikanlah, anugerahkanlah ya Allah kepada Nabi kami, Nabi Muhammad al-wasilah. Siapa yang membaca itu, salawat setelah azan, tadilah kita azan, la ilaha illallah, lalu kita baca la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu baca sampai akhir. Jangan sampai balawat. Salatullah, salamullah. Sesudah azan dah itu. Biasa-biasa omen lah. Baru berdoa, doa setelah azan, kemudian halat lahu. Orang ko patut, pantas, berhak mendapatkan syafaatku. Ana syafaat, pertolongan, bantuan khusus daripada Nabi untuk orang tertentu. Salah satu orang yang akan dibantu, ditolong oleh Nabi atas izin Allah nanti di akhirat, di hari tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, adalah orang yang suka berselawat dan orang yang berdoa setelah azan. Dapatnya syafaat Nabi. Kaji kita cakap sampai yang tertinggi Firdaus. Nang menempati Firdaus lah diterangkan dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim
hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu ciri-ciri orang yang akan menempati firdaus. Salat khusyuk. Na laga-laga ko lain tak berkerajuan, laga-laga ko kerajo kecek-kecek yang tak berfaedah. Berdosa ndak itu tapi menghindar. Zakat ditunaikan. Faraj dipelihara. Amanat dan janji-janji dipenuhi. Salat 5 waktu dijaga. Masuk firdaus. Itu orang beriman dan bermasalah firdaus. Jadi kalau kau minta firdaus je, mintalah, mohonlah. Cuman lakukanlah syarat-syarat untuk mendapat firdaus. Bahasanya jangan rajin meminta saya. Lalu bausawa tidak. Usahawan. Dalam Quran kan tercantum 2 kali itu. Yang pertama tadi di surah Al-Mu'minun. Kan? Surah yang ke-23. Yang kedua surah Kahfi. Nah, dalam surah Kahfi di ayat-ayat terakhir itu bunyinya. Itu innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Al-Kahfi surah ke-18. Kita disunnahkan bacanya setiap malam Jumaat sampai dari Jumaatnya surah Kahfi. Di surah Kahfi cakap tu ketemulah di ayat yang ke-107. Itu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka ko jannatul firdaus, surga firdaus telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalamnya. Tidak ada terbersit keinginan mereka untuk keluar. Adul firdaus beriman dan beramal saleh cakap tu dengan cara salat khusyuk, laga-laga, kata-kata, keraja-keraja yang tak berfaedah ditinggalkan, zakat ditunaikan, faraj dijaga, janji dan amanat dipegang teguh, salawat yang 5 waktu senantiasa dipelihara. Itu amal saleh masuk firdaus. Beda firdaus dengan wasilah. Wasilah tampil spesial. Tak bisa sembarang orang kalau firdaus. Semua bisa minta lamohlah, tapi penuhi syarat. Lalu ketemu dengan Allah di mana? Baswa Allah di mana? No bertemu ya Allah berbeda dengan mencari. Jika di mahsyar nanti kita itu bertemu di pengadilan Allah. Bertemu bersuanya tanpa melihat Allah. Menurut sebagian besar ulama, kita tidak melihat Allah. Ketika itu kita datang ke pengadilan dengan saksi, dengan bukti-bukti, lalu disidang. Hanya titah Allah saja ketika itu yang keluar. Banyak ulama memahami ketika berada di mahsyar kita tidak bisa melihat Allah. Melihat Allah kau di sarugo wasawanya. Kalau sarugo ko bahasa Sindanya surau gadang. Di Surojo. Surga aku kan terjemahan daripada jannah. Al-jannah diterjemahkan orang masalah surga, itu masalahnya. Bahasa Indonesianya surga. Dalam Al-Quran disebutkan yang cakap yang melihat Allah itu adalah wujuhui idau ma'idin nadirah
wajah-wajah hari itu berseri-seri, bersinar-sinar, nampak kegembiraan dan senang yang tidak ada tandingannya. Ila rabbiha nazirah, dalam surah Al-Qiyamah, di mana ketika itu mereka dapat melihat Allah secara langsung dan nyata. Namanya nazirah. Di surga, ialah di surga. Di pasar surga, di pasar surga. Bacaranya, surga. Tidak ada kesenangan dan tidak ada nikmat yang melebihi nikmat, kesenangan, kegembiraan di saat itu. Seakan-akan surga itu tidak berarti. Tidak berarti. Pernah kawan mau membuat perbandingan dulu ya. Bagi orang yang barale, tidak pelaminan ko dah. Tidak kamarnya dah, tidak kasuannya, tidak bantanya, tidak selimutnya dah. Tidak telong-telongnya, tidak pakaian. Tu puncak bahagianya. Puncak bahagian ke? Tidak pernah kahwin. Puncak bahagianya bahawa Yudanda tu. Yudinda tu puncak. Pelaminan, kamar pengantin, ada pesta itu menambah suasana makin gembira. Tapi yang puncaknya, batamu, pasuau, halal. Jadi kawan buat ada nampak contoh seperti itu dalam pengajian. I puncak nuko nama surga doh atau batamu pasuau menampak wajah. Dalam surah Al-Qiyamah ditafsirkan demikian. Surah Al-Qiyamah kan surah ke-75. Dalam ayat yang ke-22 itu, wujuhi yaumaidin nadirah. Surga. Kalau di mahsyar kita tidak ketemu melihat Allah seperti itu. Kita ketika itu di sidang dihadiri. Semua pasti dihadiri dengan seadil-adilnya. Mendapat balasan dengan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Nah, bertemu bersua dengan Allah itu namanya liqa. Liqa. Ana liqa, bertemu, bersua. Pertama liqa itu maksudnya adalah nanti setelah kiamat dan tercipta alam akhirat, kita nanti dihidupkan kembali untuk bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan amalan. Famulaqih, kamu akan ketemu dengan amalan dan mempertanggungjawabkan amalan itu di hadapan Allah. Tapi mencari Allah di surga. Ada memang pendapat lain, cuman kita pacik ko dulu. Dan kemudian ada orang yang tidak punya harapan, punya keinginan untuk berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Tidak arok, tidak senang, tidak suka. Bahkan seakan tidak percaya. Karena orang-orang ko mementingkan nomor satukan nang kini. Orang ko mementingkan menomor satukan anado kini. Akhirat itu, kiamat itu, entah yo, entah tidak. Bantuannya banyak orang yang terkesan seperti itu. Tidak peduli sih. Seakan-akan tidak pasti. Buktinya, tidak ada orang bersiap-siap, tidak ada berkami-kami, tidak ada berbekal. Padahal adalah kapai. Untuk ketemu dengan Allah itu kan harus mati dulu. Untuk masuk surga,
Mati je dulu. Menepi ganjaran pahala, mati je dulu. Jadi mati itu harus dilewati, tidak bisa hendak. Untuk mati kau tidak perlu ke orang beriman dulu. Mati tidak butuh keimanan. Bahwa imanku adalah meyakini, mempercayai yang gaib. Seperti akhirat. Puncak kegaiban Allah, surga, neraka, alam barzakh. Kalau mati, orang kafir percaya mati. Dan sanaknya mati. Apaknya mati, keluarganya mati, pasangannya mati, anaknya mati, percaya saja mati. Cuman yang tak dipercayai orang hidup setelah mati. Hidup setelah mati itu adalah suatu keyakinan. Masuk rukun iman yang 6. Di mana dimasukkan di sini? Ya, iman kepada hari akhir. Hari yang akhir itu bermula dengan kiamat. Kemudian dibikinkan jasad kita seperti kini, masuk roh, itu hidup kembali. Bermula sejak di situ namanya hidup kembali. Sering disebut dengan hari berbangkit. Berbangkit itu sebenarnya kita bangun balik dari lalok panjang. Setelah jasad baru dibikin. Keyakinan kasinan itu ya harus dipupuk-pupuk. Dikuat-kuatkan, diingat-ingatkan. Karena berjumpa dengan Allah itu harus mati dulu. Mati lalu proses panjang. Mati, hidup balik, berbangkit, dikumpulan, disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban, dibagi kitab-kitab, ditimbang amalan, diterima balasan. Lalu dikelompok-kelompokkan. Minum air telaga Nabi. Ada yang marahkan aku, ada yang marah melewati titian sirat di atas Jahannam. Lapis daripada Jahannam berhenti di Kantarah. Kemudian di Kantarah diselesaikan dan patut diselesaikan. Lalu kita dimandikan di pintu surga. Menurut keterangan Ibnu Katsir. Dibersihkan semua. Semua dibersihkan di situ. Baru masuk surga. Lalu nanti menempati posisi masing-masing. Ada yang di Firdaus. Nama masuk surga langsung. Terus, tapi ada yang mampir singgah sah dulu. Di neraka. Ada yang lama di neraka. Ada yang lama benar. Yang paling terakhir keluar dari neraka, yang paling akhir masuk surga. Orang yang punya iman sekarang bijo di hatinya. Masih yakin percaya bahasa Allah itu Rabbul Alamin, yang berhak disembah cuma Allah saja. Dipaciknya itu cuma nyo ndak beribadat, nyo melakukan maksiat. Tetapi syirik tidak. Kau lambat laun keluar dari neraka, ikolah yang paling akhir masuk surga. Paling akhir masuk surga ko Allah beri hadiah surga untuknya, kemewahannya, kelezatannya 10 kali lipat kemewahan raja-raja dunia. Kalau mantum biarlah awak di tepi-tepi surga sen. Kalau tepi-tepi surga kan sen masuk neraka dulu. Singgah di neraka dulu. Randah mek cita-cita tu. Awak sedekah masuk surga, biarlah di tepi-tepi surga sen. Pokoknya saling bersurga. Kalau mantum cita-cita, nak ada disasah di neraka habis-habis. Habis. Kalau minta surga dan tertinggi Islam Firdaus. Pengananya? Dialah ilaman surga saya kau dapat lah jodoh. Ialah payah orang kau. Itu prosesnya, Pak. Keyakinan kepada hari akhir termasuk keyakinan kita hidup balik. Dalam itu proses tahapan yang akan kita lalui agar kita berjumpa, bertemu dengan Allah. Dengan pertemuan yang menyenangkan. Ada yang disambut oleh Allah, ada yang tidak.
Yang disambut Allah namanya dapat ridha. Ridha namanya. Yang tak dapat laknat, dapat murka. Proses yang kita lalui adalah mati. Makanya kita disuruh acok-acok mengenai mati. Takwik, itu disuruh takwik tu. Mangkau dikarenakan mati kan supaya takwik. Ngiri wak, takwik wak. Yang kita ngirikan, persiapan tak barat. Dosa banyak. Wak masih nginjoi duit. Takwik hanya. Takwik tu yang perlu. Sampai dia tak takwik tu susah wak. Dia nak takwik kan mati lah sini. Nak takwik mati kau di kelas orang jo ketika berjalan di kelas oto nyo tergelenjek kan takwik mati. Lari kangkang-kangkang ke buah kan. Tak ada orang tak takwik mati. Itu orang gara-gara. Tak takwik mati kecil ulet dia pungguang kangkang-kangkangnya kan. Nah, untuk itu terakhir man aktsara min dzikril maut, siapa yang banyak sering acok mengenai mati, ukrima bi thalathati asya, diberi kemuliaan dengan 3. Kau nak hari kita baca deh. Sianan banyak sering acok mengingat kematian dimuliakan dengan 3. 1, bi ta'jili taubah. Orang ko segera bertobat. Tidak menunda-nunda. Itu. Yang kedua, wa qana'atil qalbi. Ada rasa cukup di hati ko. Barado dinikmati. Ninta ado dicari. Tapi tidak serakah, tidak tamak, tidak lobo, tidak sama, qanaah namanya. Ada qanaah dinyo, merasa nalah doko lah cukup bersyukurnya. Yang ketiga, nasyatatil ibadah, rajin beribadah, deknya ke mati. Orang kalau memang layak acok mengenai mati, pasti rajin beribadah. Acok istighfar, acok minta ampun. Kemudian waman nasyal maut, siapa yang melupakan mati, uqiba, diberi sanksinya dengan 3 lah. Sanksi yang 3 yang pertama adalah taswif taubah. Taswif itu menunda-nunda, ambil cah. Menunda-nunda taubat. Menunda-nunda istighfar pada dosa banyak. Yang kedua, wa tarki ridha, tidak ridha dengan apa yang didapat, apa yang diperoleh, apa yang diberi oleh Allah, tidak ridha. Ko namanya orang cama, tidak cukup, nak cari je. Padahal lah sambuh. Tiba di negara lah ratusan triliun dia doanya, nak cari je lah. Tahu nak cari. Yang ketiga, takasul fil ibadah, malih beribadah. Kalau tak kau awak malih beribadah, malih berbekal, malih bersiap-siap. Itu tanda kita lah diberi iqab, diberi sanksi hukuman lantaran kita tidak acok mengenai mati. Itu perlu acok mengenai kematian, sebab mati itu adalah jalan yang harus kita tempuh, kita lalui untuk bertemu dengan Allah. Mentun ke jiwa pagi kini. Maka mari kita tingkatkan amal saleh kita dan berdoa kita kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan sepekan lagi. Sepekan lagi. Peluang besar, kesempatan emas bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa ketika Ramadan datang kita bisa melaksanakan semuanya. Apa yang dijanjikan, pertama ampunan dosa, yang kemudian menepi rahmat, menepi berkah kan, dilipat gandakannya amalan, dikabulkannya doa-doa, diselamatkan dari neraka. Kan itu
di antara sekian banyak fadilah keutamaan puasa Ramadan. Mudah-mudahan itu bisa kita raih dan dia anugerahkan itu kepada kita sehingga di akhir Ramadan kita ko bersiah. Kawaladathu ummuh, seperti ibunya melahirkan pertama kali tidak berdosa. Bersiah awak selepas Ramadan mati sudah tu. Yang tentu mati bersiah kan? Kalau mau mati